Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Katakan sama kiri kanan, saudara depan belakang, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Kita masih dalam serial khotbah, ini yang ketujuh. Saya salah kemarin, ini yang ketujuh. Oke, serial khotbah kebenaran tentang akhir zaman di dalam Injil kasih karunia Allah. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dan masa tribulasi, masa kesukaran yang besar, masa penganiayaan yang besar, apapun sebutannya. Kita sudah sama-sama melihat dan kita tahu bahwa di dalam tubuh Kristus ada begitu banyak pandangan mengenai hal ini. Sebagian orang Kristen percaya bahwa orang Kristen akan diangkat terlebih dahulu. Sesudah itu baru terjadi masa kesukaran, masa penganiayaan yang besar. Antikris datang. Tetapi sebagian lagi orang Kristen percaya bahwa orang Kristen harus melalui masa kesukaran, masa tribulasi terlebih dahulu. Dan orang Kristen yang bertahan sampai kesudahannya, baru mereka diangkat. Ada begitu banyak pandangan. Saudara mau percaya yang mana? Diangkat terlebih dahulu. Kemudian baru terjadi masa kesukaran. Kita sudah lihat ayatnya kemarin. Kita sedang menantikan kedatangan anaknya dari surga. Ini berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Jadi dari ayat ini, saudara melihat kronologisnya. Tuhan datang yang kedua kali untuk apa? Mengangkat saudara. Amin. Mengangkat saudara untuk apa? Menyelamatkan kamu dari murka Allah yang akan datang. Artinya Tuhan datang terlebih dahulu mengangkat saudara. Setelah itu baru Tuhan meluapkan murkanya. Inilah masa kesukaran, masa kesusahan, hari pembalasan. Hari pembalasan disediakan bukan untuk orang percaya. Hari pembalasan disediakan untuk kambing. Saudara domba. Amin. Disediakan untuk orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Jadi kronologisnya, Yesus datang terlebih dahulu mengangkat saudara. Pengangkatan terjadi terlebih dahulu buat semua orang yang percaya sama Yesus. Baru sesudah itu masa kesukaran. Saudara berbahagia? Amin. Tuhan akan segera datang. Tetapi pertanyaannya, Pak Ivan ngomong Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Oke, saudara siap diberkati? 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Petrus di sini berkata bahwa di akhir zaman ini, pada zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek yang dengan ejekan-ejekan di manakah janji kedatangan Tuhan. Di akhir zaman ini, kalau saya perhatikan baik-baik, ada begitu banyak orang Kristen yang bertanya, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Mereka bukannya sekedar bertanya, tapi juga sedikit mengejek. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Pak, dari kecil, dari sekolah minggu, sampai sekarang umur 50 tahun, pendeta selalu ngomong, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Waktunya udah dekat, tapi sampai sekarang Tuhan nggak datang-datang. Kapan Tuhan datang? Jadi akan timbul pengejek-pengejek. Saudara jangan mengambil bagian di dalamnya. Amin. Ayat berikutnya, ayat 5-7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang percaya. Bukan, kebinasaan siapa? Orang-orang fasik. Bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Untuk orang-orang fasik. Ayat 8-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jangan pernah menganggap remeh kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan belum datang sampai sekarang, cuma satu jawabannya, Tuhan masih sabar. Amin. Jangan menganggap remeh kesabaran Tuhan dengan berkata sedikit mengejek, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Ngomongnya Tuhan mau datang, tapi Tuhan gak datang-datang. Kalau Tuhan sampai sekarang masih belum datang. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki ada lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan pasti datang. Ini janjinya. Dan dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan pasti datang. Amin. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan satu hal yang harus saudara ingat, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan ini, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini mengenai kedatangan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Pertanyaan saya, rentang waktu sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, sampai dengan hari ini, berapa tahun? 2022 tahun. Sekarang tahun 2022. Betul? Perhatikan baik-baik. 2000 tahun, 1000 tahun di hadapan Tuhan, satu hari. 2000 tahun artinya 2 hari. 2000 tahun ditambah 22 hari artinya sudah lewat 2 hari. Betul? Karena 2 hari 2000 tahun. Sudah lewat 22 tahun. Berarti kita sudah melewati 2 hari. Jadi saudara dan saya sekarang ada di hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Ingat baik-baik, saudara dan saya sekarang hidup di hari yang ketiga di hadapan Tuhan. Dalam kitab Hosea mencatat teriakan-teriakan bangsa Israel di akhir zaman. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Amin. Ingat saudara dan saya sekarang hidup sesudah 2 hari. Di hari yang ketiga. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Mengangkat saudara dan saya akan hidup di hadapannya. Pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Waktunya sudah dekat. Semua yang muncul dalam Alkitab 2 hari, hari yang ketiga, ada hal yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara, sama saya. Jadi bukan hanya sekedar muncul, bukan hanya sebagai sekedar cerita, tapi ada hal yang signifikan di situ. Ada kebenaran yang tersembunyi yang harus saudara cari. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Pada hari ketiga, katakan bersama saya, pada hari ketiga. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Pada hari yang ketiga ada perkawinan. Apa yang terjadi pada hari perkawinan? Mempelai laki-laki akan bertemu dengan mempelai perempuan. Mempelai perempuan wanita sejak saat itu akan hidup di hadapan mempelai laki-laki selama-lamanya. Pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Mempelai laki-laki Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Menjemput mempelai wanita, saudara dan saya gereja. Dan saudara dan saya akan hidup di hadapan mempelai laki-laki sampai selama-lamanya. Ini semua terjadi pada hari yang keberapa? Dan kabar baiknya, saudara dan saya sekarang ada di hari yang ketiga. Waktunya sudah sangat dekat. Dan saya mau saudara mengerti mengenai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ada 2 aspek. Saudara jangan bingung. Ini belum pernah saya jelaskan sama saudara. Ada 2 aspek. Yang pertama, aspek yang pertama, Yesus muncul di awan-awan terlebih dahulu dalam segala kekuasaan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan di awan-awan adalah untuk gereja. Amin.
Kenapa? Karena Paulus mengatakan, kita semua, waktu kita melihat Tuhan muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan kemuliaannya, kita semua orang percaya, akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan diangkat naik, menyongsong Tuhan di awan-awan. Kita diam dalam rumah Tuhan. Setelah itu, setelah kedatangan Tuhan, ayatnya kita sudah lihat kemarin, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan dari surga. Untuk apa? Mengangkat kita, menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Setelah kita diangkat, baru sesudah itu terjadi murka Tuhan. Hari pembalasan, antikris datang. Selama 7 tahun. Ini masa kesukaran selama 7 tahun. Setelah itu, Yesus datang kembali. Waktu dia menampakkan diri di awan-awan, untuk gereja dia datang. Kakinya belum berjejak di bumi, di awan-awan. Tapi setelah masa kesukaran, dia datang kembali ke dalam dunia ini. Kakinya menginjak bumi, di Bukit Sion. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari antikris. Untuk menghancurkan antikris, sekaligus merebut takhta Daud yang seharusnya menjadi miliknya. Dan sejak saat itu, Yesus akan menjadi Tuhan atas segala bangsa. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi pada hari yang ketiga, selalu konsisten. Kita akan lihat nanti ayat-ayatnya. Pada hari yang ketiga, akan terjadi perkawinan. Perhatikan baik-baik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Di sini diceritakan ada seorang ahli Taurat. Dia datang sama Yesus. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencobai Yesus. Apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Kemudian jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di sana? Kemudian orang ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Yesus menjawab begini, "Katamu itu benar, perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Nah, banyak orang yang salah mengerti. Tuh kan, Pak, untuk bisa masuk surga, Yesus berkata harus melakukan hukum Taurat. No. Lihat konteksnya. Orang ini datang sama Yesus mengandalkan perbuatannya untuk bisa masuk surga. Padahal tidak ada perbuatan yang bisa membawa saudara dan saya masuk surga. Perbuatan baik saudara tidak bisa membawa saudara dan saya masuk surga. Hanya kebaikan Tuhan yang bisa membawa saudara dan saya masuk surga. Tapi orang ini mencoba Yesus, perbuatan baik apakah? Itu sebabnya untuk menjawab pertanyaan orang ini, Yesus kasih hukum Taurat. Apa yang tertulis di sana? Lakukan, kamu akan hidup. Kenapa? Karena hukum Taurat akan membawa orang ini kepada akhir daripada kemampuannya. Sehingga orang ini menyadari, Tuhan, saya nggak mampu, saya butuh juru selamat. Amin. Tetapi ini ahli Taurat. Dia adalah orang yang sombong. Dia selalu merasa dirinya benar. Itu sebabnya ayat berikutnya berkata begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat, orang Farisi selalu merasa dirinya benar. Orang ini berkata, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau saudara lihat dalam peta, Yerusalem dan Yeriko letaknya berbeda jauh. Yerusalem letaknya kurang lebih ada 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Yeriko terletak di daerah Laut Mati. Seperti yang saudara ketahui, Laut Mati adalah daerah yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. Minus 400 meter. 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia turun dari tempat yang tinggi, dia turun ke tempat yang rendah. Dan Yerusalem adalah tempat di mana Allah berada. Karena bait Allah ada di sana. Dan Yeriko adalah kota yang terkutuk.
Ingat, waktu bangsa Israel merubuhkan tembok Yeriko, Yosua mengutuk kota ini. Jangan ada seorang pun yang membangun kembali temboknya. Kalau ada orang yang membangun kembali, maka dia harus membayar harganya dengan nyawa anaknya. Terkutuk. Oke, jadi orang ini turun dari tempat di mana Allah berada. Dia tinggalkan tempat di mana Allah berada. Dia datang ke tempat yang terkutuk. Apa yang terjadi? Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampok dia habis-habisan, tapi dia juga dipukulin dan ditinggal sampai setengah mati. Nah, orang-orang di sini yang turun dari Yerusalem ke Yeriko menggambarkan tentang siapa? Saudara dan saya. Kalau saudara meninggalkan tempat di mana Allah berada, gereja, saudara pergi ke dunia untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan, bukan dari Tuhan, tapi dari dunia ini, maka saudara akan jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampok saudara habis-habisan, tapi memukuli saudara dan meninggalkan saudara sampai setengah mati. Siapa penyamun-penyamun di sini? Iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Oke, ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kebetulan ada seorang imam dan juga ada seorang Lewi. Nah, saya masih mengerti. Imam dan orang-orang Lewi, mereka adalah orang-orang yang melayani di Bait Allah. Mereka berhubungan langsung dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau menolong. Mereka tidak mau menolong. Lanjut. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu datang seorang Samaria. Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, lalu datang seorang Samaria. Saya percaya waktu Yesus menyebut orang Samaria, ahli Taurat ini, dia kaget. Kenapa dia kaget? Kalau saudara mau tahu hubungan antara orang Samaria dengan orang Israel saat itu, orang Yahudi saat itu, saudara bisa melihat hubungan antara orang Palestina dengan orang Israel zaman ini. Ya, musuhan. Secara umum. Saya katakan secara umum, enggak semuanya, tapi secara umum. Mereka saling membenci. Dan mereka menganggap satu dengan yang lainnya sebagai orang asing. Mereka nggak mau bergaul. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan orang Samaria di sini? Kalau orang yang tadi digebukin setengah mati, dirampok habis-habisan, itu berbicara tentang saudara dan saya. Orang-orang yang religius waktu melihat saudara, mereka nggak mau nolong. Tapi datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Tergerak hatinya. Waktu dia melihat saudara, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang dimaksudkan orang Samaria di sini? Yesus. Orang Samaria merupakan orang asing buat orang Israel. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus juga menjadi orang asing buat orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang yang religius membenci Yesus. Betul? Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengasihi semua orang berdosa. Dia mengasihi semua manusia. Dia mengasihi orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini, perhatikan baik-baik. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Mereka nggak tahu. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke tempat di mana saudara dan saya berada. Kalau dia tidak datang ke tempat di mana saudara dan saya berada, saudara dan saya tidak bisa pergi ke tempat di mana Yesus berada. Amin. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara tahu kenapa Yesus mau datang dalam dunia ini? Karena waktu dia melihat saudara, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara tahu kenapa dia gantikan posisimu, dia mau gantikan posisimu di atas kayu salib, menanggung semua penghukumanmu? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah menyirami dengan minyak dan anggur, dia balut luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Artinya apa? Orang Samaria ini memberikan posisinya. Seharusnya dia yang naik keledai, tapi tidak. Orang yang ini
dinaikin. Diberikan posisinya. Amin. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapa yang melakukan ini semua? Membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, memberikan posisinya, kemudian membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapa yang melakukan ini semua? Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, mencurahkan darahnya. Anggur. Kemudian dia berikan Roh Kudus sama saudara sama saya. Minyak. Dia berikan posisinya kepada saudara, kepada saya. Hari ini kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Amin. Kemudian dia membawa saudara ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya percaya tempat penginapan di sini berbicara tentang gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja saudara dirawat. Di dalam gereja saudara dipulihkan. Di dalam gereja saudara di-restore. Amin. Di dalam gereja saudara dipulihkan, dalam gereja saudara di-restore. Jadi semua ini berbicara tentang Yesus. Terus ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Keesokan harinya ia menyerahkan berapa dinar? 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kenapa dia kasih 2 dinar? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak 10? Kenapa? Karena orang ini mengukur dari apa yang dia kasih, dia ukur berdasarkan apa yang dia katakan, aku akan kembali. Betul? Oke, kamu rawat ya. Saya kembali kapan ya? Oke, 2 dinar. Cukup sampai aku kembali. Ingat baik-baik, 2 dinar adalah mata uang Romawi pada zaman itu. Kalau saudara masih ingat, upah 1 hari, 1 dinar. 1 dinar sehari. 2 dinar, cukup berapa hari? 2 hari. Ini 2 dinar, rawat. Dia kasih 2 dinar, dia ukur, karena dia ukur berdasarkan waktu dia kembali. 2 dinar, cukup untuk berapa hari? 2 hari. Kenapa? Karena aku akan kembali pada hari yang ketiga. Amin. Dan rawat dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya. Dengan kata lain, kasih 2 dinar, rawat. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata sama gereja, gereja, rawat jemaatku, rawat domba-dombaku. Selama berapa tahun? 2000 tahun. Amin. Rawat dia, jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan, apapun yang saudara dan saya korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Waktu Tuhan datang nanti, saudara akan berdiri di Bematos, kamu akan terima reward dari Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi hari keberapa Tuhan datang? Hari yang ketiga. 2 dinar. Amin. 2 dinar, 1 dinar, 1 hari. 2 dinar, 2 hari. Aku datang pada hari yang ketiga. Waktunya sudah dekat. Semua yang muncul dalam Alkitab ada signifikansi, arti yang signifikan yang Tuhan mau sampaikan sama saudara sama saya. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Seperti yang tadi saya katakan, secara umum orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria. Mereka menganggap satu dengan yang lainnya orang asing. Mereka nggak mau bergaul. Kalau mereka dari Yudea mau ke Galilea, pada umumnya orang Yahudi akan putar. Mereka nggak mau melintasi Samaria. Tetapi Alkitab menceritakan, dia meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea, ia harus melintasi Samaria. Yudea adalah daerah di mana orang-orang Israel tinggal di sana, dan yang tinggal di sana adalah orang-orang yang religius. Orang yang religius. Dan kita tahu orang-orang yang religius, mereka menolak Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak punya hati untuk Yesus, mereka menolak Yesus.
Kemudian orang-orang yang tinggal di Galilea adalah daerah di mana orang-orang Yahudi juga tinggal di sana. Tapi bukan orang-orang yang religius, lebih banyak orang-orang yang sekuler. Mereka lebih memiliki hati untuk Yesus. Mereka menerima Yesus. Itu sebabnya Yesus banyak buat mujizat di daerah sekitar Galilea. Ia meninggalkan Yudea. Kenapa dia tinggalkan Yudea? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, karena terjadi penolakan. Karena terjadi penolakan, Yesus tinggalkan mereka. Betul? Iya, ditinggalkan. Dia akan kembali ke Galilea. Tapi sebelum dia kembali ke Galilea, dia harus melintasi Samaria. Ini merupakan gambaran yang indah kalau saudara bisa melihat. Yesus datang ke dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik. Untuk menawarkan keselamatan kepada bangsa Israel. Betul? Tetapi mereka menolak. Dia kembali lagi ke Galilea, artinya dia akan kembali lagi kepada bangsa Israel. Urusan Tuhan belum selesai sama bangsa Israel. Dia akan kembali lagi kalau bangsa Israel sudah memiliki hati seperti orang-orang Yahudi yang ada di Galilea. Menerima Yesus. Tapi sebelum itu, dia melintasi daerah Samaria. Daerah Samaria adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betul? Bangsa-bangsa yang kafir. Orang berdosa. Ini merupakan gambaran yang indah. Yesus datang ke dalam dunia ini, menawarkan keselamatan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menolak, karena mereka menolak, keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kepada saudara, kepada saya. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya ada di sini. Sekarang pertanyaan saya, berapa lama keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain? Berapa lama Yesus tinggal di Samaria? Berapa lama? Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ berapa hari? 2 hari lamanya. Bangsa Israel menolak keselamatan yang disampaikan sama Yesus. Sehingga keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Selama berapa hari? Ingat, di hadapan Tuhan 2 hari sama dengan berapa tahun? 2000 tahun. Keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain sampai 2000 tahun. Sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Selama berapa tahun? 2000 tahun. Dan ingat, Tuhan akan kembali lagi ke Galilea. Tuhan akan datang. Kapan Tuhan datang? Perhatikan baik-baik. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Dan setelah 2 hari, hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Yesus berangkat dari sana, dari Samaria, dia kembali lagi kemana? Ke Galilea. Allah datang kembali untuk bangsa Israel. Kapan? Ketika bangsa Israel sudah memiliki hati untuk Allah. Apakah kali ini bangsa Israel mau menerima Yesus? Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Akan ada banyak orang Israel yang akan diselamatkan. Kita terus berdoa buat mereka supaya semakin banyak mereka yang diselamatkan. Jadi jelas sekali, Alkitab spesifik dan konsisten selalu mengatakan sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, 2 dinar belanjakan, aku akan kembali lagi pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Saudara dan saya sekarang hidup di hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Amin. Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Dia muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan, kemuliaannya. Kamu akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia, diangkat naik, menyongsong Tuhan, diam di hadapannya sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Ini sudah hari yang ketiga. Waktunya begitu dekat. Mungkin saudara bertanya, kapan? Kapan Tuhan datang? Emang hari yang ketiga, tapi kapan Tuhan datang? Wahyu bilang begini,
Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Roh di sini, yang dimaksud dengan roh di sini siapa? Roh Kudus. Yang dimaksud dengan pengantin perempuan di sini, mempelai perempuan, berbicara tentang siapa? Saudara dan saya. Kalau Roh Kudus dan gereja berkata, marilah Tuhan Yesus datang. Apa jawab Tuhan? Apa jawab Tuhan? Perhatikan baik-baik. Ayat 20 sampai 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ia yang memberi kesaksian berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Ya, aku datang. Kalau saudara dan saya, gereja dan Roh Kudus berkata, Tuhan, marilah, datanglah. Apa kata Tuhan? Ya, aku datang segera. Saudara tetap bertanya, kapan Pak? Kata segera di sini. Terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah taku, yang artinya apa? Suddenly. Tiba-tiba. Anytime. Anytime. Tapi yang terpenting adalah saudara sudah tahu bahwa kapan dia datang. Hari yang ketiga. Dan hari ini saudara dan saya hidup di hari yang ketiga. Kapan tepatnya? Suddenly. Kapan aja. Anytime. Dia bisa datang. Mungkin nanti malam dia bisa datang. Nah, gak ada yang bilang amin. Saudara dan saya, gereja, Roh Kudus harus berkata, Tuhan, mari Tuhan, datang Tuhan, mari datang Tuhan. Marilah Tuhan, datanglah Tuhan. Jangan menjadi bagian pengejek-pengejek. Kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Dari dulu sampai sekarang Tuhan. No, saudara harus selalu berdoa, Tuhan, aku menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Datanglah segera Tuhan. Datanglah segera Tuhan. Amin. Jangan menjadi bagian pengejek, tapi menjadi bagian yang Tuhan datang Tuhan. Mari Tuhan, datang Tuhan. Roh Kudus dan gereja selalu berkata, Tuhan datang Tuhan. Jangan menjadi pengejek. Kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang, kapan. Dari dulu, dari sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Sampai sekarang, Tuhan gak datang-datang. Jangan menjadi bagian pengejek-pengejek. Tapi jadilah bagian bersama-sama dengan Roh Kudus. Mempelai perempuan yang selalu berkata, marilah, datanglah, marilah, datanglah. Dan Tuhan akan berkata, yes, aku akan segera datang. Suddenly, kapan aja aku bisa datang. Tapi yang saya mau sampaikan sama saudara dari 7 sesi selama ini. Tuhan pasti datang. Dia tidak pernah lalai. Tapi satu hal yang harus saudara ingat. Kalau sampai hari ini dia belum datang. Karena dia mau lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Dia tidak lalai. Dia pasti tepati janjinya. Amin. Yang harus saudara tahu bahwa saudara menantikan ini semua dengan kebahagiaan. Satu privilege buat saudara, buat saya. Kalau saudara bisa menyaksikan Tuhan di awan-awan. Satu privilege. Dan saya mau menjadi bagian orang-orang yang menyaksikan Tuhan datang di awan-awan. Tapi sekalipun dia belum datang sampai kita mati. Toh, kita semua yang mati dalam Tuhan, kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Amin. Dan Paulus mengatakan, pada saat dia datang, kita semua yang masih hidup, yang masih tinggal, yang melihat kedatangannya, kita sekali-kali tidak mendahului orang yang sudah mati. Mereka akan dibangkitkan, manakan tubuhnya. Baru sesudah itu kita, jadi kita sama-sama. Jadi gak ada masalah, mau datang kapan, gak ada masalah. Tapi satu privilege buat kita kalau kita bisa menyaksikan dia dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tapi satu hal, saudara sudah tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan kamu, kamu tidak lagi takut menantikan kedatangan Tuhan. Inilah penggenapan pengharapanmu. Karena saudara akan menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Amin. Kita semua akan diangkat. Diubahkan dari tubuh yang serupa dengan tubuhnya. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Mempelai laki-laki, menjemput mempelai perempuan, mempelai perempuan. Hidup di hadapannya sampai selama-lamanya. Ya, aku datang segera. Aku datang tiba-tiba. Suddenly, anytime. Aku bisa datang. Amin. Anytime aku bisa datang. Ayat yang terakhir. Ini yang Tuhan janjikan sebelum kedatangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara dan saya yang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan janji begini.
sampai nanti aku datang yang kedua kali. Apa yang terjadi sama saudara? Kasih karuniaku senantiasa menyertai kamu. Saudara akan melihat kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam seluruh area kehidupan saudara. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu semua yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang menantikan kedatangannya. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus.